Gue kadang-kadang kan kuliah nggak pulang bisa 3 bulan gitu kan, tinggal di dalam kampus. Tidur maksudnya tinggal tuh gimana sih? Setiap unit itu kan dapat sekretariat tuh, kayak BEM. Itu kan ruangannya lumayan gede. Nah gue makan tidur di situ, masak di situ, nyuci di situ. Boleh emang? Ya boleh, gue berarti kuliah itu bayar semesteran udah berikut air sama listrik gitu. Kita kasih solusi. Abang Narji. Woi, gimana Om Dery? Siap, aman semuanya. Gimana sawah, jagung, padi? Banyak nih lahan sawahnya nih. Aman. Aman ya? Karena gue nggak beli lahan sengketa gitu. Iya benar. Semua surat-surat aman ya? Aman. Yang penting Gila. sebelum beli kita cek dulu. Iya betul. Nah ini sisi lain seorang Abang Narji bisa dibilang kalau kasih solusi kan gak jauh-jauh dari bisnis, karir. Iya. Kalau detail karir mungkin lu udah pada tahu lah, mungkin di media-media apa segala macam. Tahu ya. lah, gue diawalin dari model kan. Model banget ya, bener. Model baju sport tuyul dulu. Segini dong. Nah, ternyata begitu gue kupas di bisnis pertanian tuh luar biasa. Jadi ada apa aja bang? Lahannya dulu deh, berapa hektar? Ya sekitar ada 3 hektar lah di Pekalongan. Wow. Di Pamulang juga ada berapa lah, tapi nggak bisa banyak. Kalau di Tangsel kan harganya mahal banget kan. Iya. Kalau di Tangsel itu gue konsepnya gue beli sebidang tanah itu untuk demplot. Demplot apa? Cara menanam yang baik bagaimana caranya. Oke. Gitu. Demplotnya kita demplot dulu. Umpamanya kayak nanam cabai. Oke. Gue belajar dulu nih di rumah gue. Cara ngolah tanahnya. Beli bibitnya yang bagus, yang mana benihnya. Kemudian juga pemupukan awal segala macam. Gitu berhasil baru gue bawa ke Pekalongan kayak gitu. Oh, karena memang dari struktur tanah udah beda. Kenapa harus di sini dulu baru di Pekalongan? Ya karena strukturnya hampir sama. Makanya gue bawa ke sana tuh, di sini gue udah berhasil baru gue bawa ke sana gitu. Ya kenapa nggak bibitnya di sana? Kan di sana nggak ada yang ngurusin. Di sana kan nyuruh orang. Orang kan yang namanya orang disuruh. Kalau di sini kan gue belajar, oh begini caranya yang baik, nanam cabai, nanam jagung, nanam ubi, segala macam lah. Nah gitu di sini gue anggap udah berhasil, baru gue bawa ke Pekalongan. Baru sana. Di channel Abang Narji ini juga tuh lengkap ya, ada beberapa gue juga sempat nontonin tuh bang. Ya kan, dibahas apa segala macam ya. Namun yang pengen kita telusurin lebih dalam sebenarnya gini. Ya biar ada kisah-kisah perjuangan dan perjalanannya, mungkin teman-teman pengen tahu lah ya. Iya. Nggak tiba-tiba sekarang punya tanah atau mungkin dulunya nabung. Sebenarnya kalau dari sisi karir kita mulainya dari obrolannya gini Bang Narji. Nggak mungkin dong, bukan nggak mungkin ya, kayaknya kesannya merendahkan banget. Tapi dalam artian udah tiba-tiba punya tanah pasti kan hasil dari tabungan beberapa syuting kali banyak macam itu kan? Enggak, karena sebelum syuting itu gue udah ternak tuyul kan. Jadi buat ngiter. Penghasilan gedenya dari situ kali. Jadi gimana nih awalnya nih? Awalnya gue selalu belajar dari bokap gue. Oh, bokap petani? Bokap gue itu alat-alat pesta, layar tancap, di Pamulang itu kan tenda segala macam. Bokap gue itu kalau punya uang lebih dia belinya tanah. Nah, engkong gue juga kayak gitu di Pamulang. Engkong gue itu boleh dibilang juragan tanah di Gaplek lah. Di lampu merah Gaplek itu. Tahu tuh. Nah, McD. Ya, itu gue lahir di situ di RT belakang McD itu. Serius? Gue RT 1 RW 1 itu McD. Oh, kita kan Ciputat, Bang. Tahu makanya kita kan Ciputat, Serua. Sasak. Iya, lu anak Sasak lu. Iya, gue situ, Bang. Nah, gue lihat dari engkong gue, babe gue itu investasi tanah. Nah, gue belajar lah. Di saat gue udah mulai syuting, gue mulai punya penghasilan, ya gue ngikutin babe gue. Yang gue beli itu tanah kayak gitu kan. Soalnya manusia tuh lahir dari tanah, balik ke tanah kan? Iya benar. Iya. Apa hubungannya tapi nyambung sih, tapi ya ntar suatu hari lu bisa kuburan lu sempit, lu bisa kubur tanah sendiri. Kuburan sempit. Iya benar juga ya. Kalau udah padat Jakarta ya. Kalau Jakarta udah padat, kuburan udah mahal, kita ya paling nggak bisa dikubur di tanah sendiri lah. Masa lu mau dikubur di pot? Encu kali gue. Segini. Ntar jenazah lu jadi bonsai mau. Yeah, tapi gini bang, kan dulu kan pasti kan dari zaman-zamannya kuliah, IKIP, cabur kan canda gurau ya? Calon guru. Kok canda gurau? Calon guru. Iya benar. Nah zaman-zaman itu kan artinya melihat bahwa bisa ngampus, bisa sekolah itu betul-betul pakai duit orang tua. Berarti orang tua udah mapan dong dulu, udah punya tanah. Bokap gue itu bayarin itu cuman awal doang 400.000. Dulu kan masuk IKIP murah banget kan, PTN. 400.000. Lu kalau dulu masuk negeri UI
yang diumumin di koran tuh, tahu. yang lewat jalur MPTN. Tahu. Zaman sekarang SPMB. Iya. Itu kan bayarannya cuma 400.000 sama uang semester satu semester. Satu semesternya 265.000. Ya tahun berapa kali? 96. Oh iya, Ya, kita kan 2007, berapa? masuk 2007. Gue kuliah itu cuma dibayarin bokap gue itu 2 semester. Karena? Ya selanjutnya gue mikir, gue kalau minta terus gue malu dan terus-terusan kayak gini kan. Nah di kampus itu gue nge-MC, nah, sampai bikin janur. Tanya Wendy tuh sama Denny, gue kalau ada hajatan gedung di kampus gue dipakai, gue perjanjian sama security-nya, janur kita yang bikin ya. Oh vendor. Gue juga ngumpulin koran bekas tiap fakultas. Buat apa? Ya ntar sebulan sekali gue jual ke warung Madura di Rawamangun. Tahu gue lagi. Iya. Rawamangun. Nyokap kan orang ini apa? Aneh. Pramuka. Oh Pramuka situ. Iya, Pramuka. Prapatan. Iya, situ. Nanti gue jualnya di Hajiten tuh. Kalau koran fakultas itu gue. Itu masjid gue, Masjid Salman. Masjid Salman. Iya kan gue situ. Iya. Waktu masih tinggal sama nyokap ya. Nah itu gue kayak gitu tuh nyari-nyari duit. Nah udah. Gue kadang-kadang kan kuliah nggak pulang bisa 3 bulan gitu kan tinggal di dalam kampus. Gue tuh penghuni kampus. Penghuni ya kampus tidur maksudnya tinggal tuh gimana sih? Kan setiap unit kegiatan. Deketan Bang, maaf. Gue kan aktif di unit kesenian mahasiswa. Setiap unit itu kan dapat sekretariat tuh. Kayak BEM, kayak Kopma, kayak Menwa. Itu kan ruangannya lumayan gede. Nah gue makan tidur di situ, masak di situ, nyuci di situ. Boleh emang? Ya boleh, gue berarti kuliah itu bayar semesteran udah berikut air sama listrik gitu. Ngekos kali zono. Penghuni gelap. Berarti ilegal. Ya ilegal, cuman kan daripada gua ngekos biaya berapa, pulang pergi berapa. Di situ kan gua kuliah. Gua sebelum masuk ke kampus gua lihat dulu kan sebelum masuk ruang kuliah. Dosennya udah ada belum? Kalau udah ada gua baru mandiin. Enak bener hidupnya ya. Hidup di kampus gua 7 tahun. Oh, berarti 7 tahun. Baru mau bilang pinter, kok lama ya? Ya kagak, gue sengaja. Waktu itu jatah duit kuliah gue belum habis. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Ada duit jatah, lulus malah dilama-lamain. Gue 5 tahun kuliah kelar, tapi udah lulus gue masih tinggal di kampus. Lah ngapain? Ya gue kan waktu itu mikir kalau gue pulang pergi kan gue udah syuting tuh. Sebelum lulus gue udah dapat paket acara. Kalau gue pulang pergi Rawamangun Pamulang, gue kan syuting di Pondok Gede dulu kebanyakan zaman TPI kan. Iya. Ya mendingan gue tinggal di kampus. Sedang juga ya dari Pamulang ke sono ya. Iya, makanya di situ kan lebih enak, lebih santai. Nah di situ gue ngebangun. Gue sama Denny itu dulu orang yang ngonsepin cagur, bikin cagur itu koridornya kayak apa, lawakan kita kayak apa, kita adaptasinya kemana. Gue tuh ngobrol sama Denny di kampus itu siang malam lah. Dan kita masuk IKIP nggak harus jadi guru. Kita rubah nasib kita di sini. Nah disitulah. Kan IKIP buat guru. Kenapa nggak jadi guru? Ya zaman itu lu jadi guru 75.000 bro. Zaman Orde Baru jadi guru 75.000 sama beras sama ikan asin, lu mikir apa? Kita laki-laki. Ya nggak usah IKIP, kan ada Jayabaya depannya sono dikit. Ya bener itu. Ya Jayabaya kan udah kuliahnya mahal, di IKIP murah. Oh iya, cuma kan pengajarannya jadi guru bang, ya susah juga kalau terus jadi apa dong kalau nggak jadi guru? Ya ini gue jadi pelawak jadi begini kan, jadi nyasar begini. Nah itu gue ikutnya kegiatan akademis gue nggak tinggalin, tapi kegiatan gue maksimalin. Gue sama Denny itu kita rubah nasib keluarga kita. Kita meskipun masuknya IKIP Jakarta, kita buktikan kita bisa lebih. Dan cita-cita gue sama Denny waktu itu satu ya. Kata cagur itu dari yang nggak ada di KBBI harus jadi salah satu kata di Indonesia. Iya nggak bisa bang. Gimana ceritanya? Ya sekarang kan lu kalau browsing cagur keluar kan? Oh iya. Oh iya bener ya. Cita-cita gue itu, gue bilang ya udah. Secara gue sama Denny perjuangan kita udah berhasil dari kata cagur yang nggak ada di KBBI. Iya lagi. Sekarang jadi ada kata di Indonesia. Berarti udah emang deket banget. Tapi kenapa sekarang benderanya beda? Kan harusnya kan sama organisasinya. Ya gue lahirnya dari rahim yang beda. Masa mentang-mentang cagur satu partai yang gak seru amat sih. Dijawab sama dia. Gue udah masuk ke bendera organisasi dimasukin ke sono. Kalau gue Denny sama Bedu satu partai disangkanya cagur nih sebenarnya grup lawak apa saya partai. Oh iya bener tiga-tiganya beda ya. Iya beda.
Gue gak mau komen, mana yang bagusan lu pilih sendiri aja. Nah sekarang berarti tapi bayar aja kan sama Kang Denny dulu deh. Ya nggak usah jauh-jauh dulu deh, kan gesekannya kan luar biasa tuh biasanya. Politik pilihan, tapi politik itu pilihan. Saudara itu seumur hidup buat gua. Gua sama Denny itu ya, gua pikir ya udah lahir batin lah. Masalah dia milih kemana, jangankan masa sih politik harus sama juga, milih bini juga nggak sama. Iya. Akhirnya kan gua juga berpikir, Den, masalah pilihan lu, segala macam kehidupan lu mau bisnis apa, lu mau arah politik lu kemana, terserah. Yang penting sejarah hidup kita itu nggak bisa dilepasin. Lu sama gue tuh sama-sama besar dari cagur gitu kan. Ini baru nih drill persahabatan nih. Iya, ya persahabatan gue sih nggak pernah putus karena gue sudah sering minjem 100 gitu. Gue baca komen-komen bang, apakah memang ini ternyata gara-gara, ya ini netizen kan nih, biasa sukanya ngarang-ngarang mungkin tanpa fakta. Contoh misalnya, wah ini Bang Narji sekarang udah nggak laku lagi kalau di TV gitu ya. Makanya sekarang akhirnya misalnya menjadi wakil rakyat atau ngurusin sawah, gitu-gitu gimana? Karena ini nyambung nih sama tema kita kan kalau di podcast ini seputar bisnis sama karir nih. Ya gue pikir paradigma itu yang salah. Tapi nyampe kan? Mention-mentionnya nyampe kan? Ya jangan kan situ, ke sosmed bini gue juga nyampe. Tuh kan, sampai bini-bininya noh. Iya. Tapi kan gue selalu berpikir hidup gue yang rencanain. Ini kan udah bagian dari rencana gue. Masa iya suatu hari tuh gue hidup di hari tua, gue pengen santai dong dengan lahan yang gue udah siapin di kampung. Nanti gue pengen bikin rumah itu paling enggak di belakangnya masih lihat gunung gitu kan, masih lihat sungai. Hari tua kayak gitu kan lebih enak. Artis itu terjun politik kalau udah nggak laku, lu lihat dong, seorang sampai tingkat popularitas tertentu, lu lihat perjuangannya, tarik ke belakangnya. Tidak mungkin ada slang sekarang tanpa perjuangan slang yang panjang. Tidak mungkin ada perjuangan seorang Inul Daratista tanpa perjuangan yang jerih payah seorang Inul Daratista sampai puncak populer. Nah kalau di politik ini kan kita tinggal nerusin bro perjuangannya. Popularitas kita udah dapet dari perjuangan kita selama jadi artis. Tapi kan duitnya lebih enak dari sono. Kenapa bela-belain kita mau banting-banting capek, tenaga, waktu? Lu lihat sisi mananya. Apa iya kita dapat penghasilan cuma untuk kita doang? Kan penghasilan yang kita nikmatin. Untuk masyarakat apa iya kita bisa bikin kebijakan? Nggak bisa loh. Setop-topnya artis bisa loh. Soal undang-undang pupuk. Oh ya nggak bisa. Yang jadi masalah di kampung gue soal pupuk, soal harga benih, harga jual panen. Kalau gue cuma jadi pelawak, jadi artis, iya di sana gue bisa dengerin. Tapi apakah bisa solusi? Kan nggak bisa. Ini kan gue datang ke kasih solusi biar gue bisa ngasih solusi ke kampung gue. Pekalongan. Pekalongan. Oh kampungnya kan sawahnya di Pekalongan juga kan? Iya. Nah ini cakep nih, kita bahas kalian aja bang. Kalau kita berbicara mengenai manfaat buat orang, ya kan? Iya. Kita lihat lebih banyak bantu, termasuk dengan pengambilan keputusan bisnis pertanian. Nah iya. Kan bisa dibilang itu juga membuka lapangan pekerjaan ya. Sangat. Karena nih coba deh. Itu padat karya ya, bukan padat modal. Oh iya karena ya. Tapi kan padat modal yang lagi digaungkan sama pemerintah kita untuk investasi dan mengejar ekonomi tumbuh sekitar di atas 5%. Ya tapi kan yang bekerja mesin, apakah manusianya kerja? Oh iya. Ya contoh aja deh, tol sekarang udah gak ada orangnya. Dulu kan setiap pintu tol ada 2 orang. Iya kan? Ya, sekarang kan semuanya mesin. Apa tinggal nempel gini kan. Nah makanya gue lari ke pertanian. Untuk nanam padi, gue bisa mempekerjakan beberapa orang buruh tani yang ibu-ibu nggak ngapa-ngapain. Mereka untuk nanam padinya, nanti untuk bersihin rumputnya, dan terakhir itu proses nebasnya, babatnya. Itu udah berapa banyak yang bekerja kan. Nah nanti kedepannya juga gue nextnya pengen bikin paling enggak ya kayak pabrik saus lah. Pabrik saus. Yang nanamnya itu cabenya juga gue harus tanam di kampung gue sendiri, dan petani yang nanam bukan gue beli. Akan berapa banyak orang jadi termotivasi untuk nanam cabai.
Ya kalau di Jakarta sih lu bisa aja nanam cabai-cabean kan. Bukan. Harganya bisa lebih stabil gitu kan. Bukan yang itu. Bukan itu. Cabenya yang buah-buahan. Bukan orang-orangan, bukan cabai yang terong-terongan ya. Bukan. Bukan. Ini. Tuh kalau jalan bareng ngerasain warga tuh. Cabai sama terong tuh. Tapi harganya stabil ya. Enggak usah dibahas. Oh, cabai ya kalau biasanya kalau lagi lebaran tuh naik tuh harganya, makanya sekarang 120.000 bro. 120.000 cabenya naik harganya, tapi petani tetap susah. Apa itu nggak jadi masalah? Berarti yang kaya itu siapa? Berarti kan pemain-pemainnya. Dari petani tetap dijual segitu. Kita bahas aja kerucutin sekalian nih. Bang Narji kan berarti punya usaha, punya tanah, punya usaha pertanian dan seterusnya. Masalah kita berangkat. Pupuk kenapa pada susah katanya petani? Coba kita bahas dulu nih. Ini kita semuanya dulu obrolannya kita bahas masalahnya dulu. Regulasi kartu tani yang tidak jelas. Petani itu hanya bisa beli pupuk kalau punya kartu tani. Memang kartu gitu. Tani itu perpanjang tiap tahun. SIM aja 5 tahun sekali. Gue pikir kok di kampungnya sendiri petani jadi kayak members. Kebayang gak lo? Dengan kartu tani katanya dapat harganya itu setengah harga dari beli konvensional. 125.000. Harga normalnya itu 250 per kintal. Tapi di saat beli pakai kartu tani, kadang barangnya nggak ada. Iya kan tinggal diperpanjang. Pun mau per tahun kayak per 6 bulan kan tinggal diperpanjang aja bang. Barangnya nggak ada. Kalau beli kartu tani kadang-kadang nggak ada. Dan itu dijatah. Petani itu kebutuhannya orang hanya boleh pakai kartu tani itu kalau nggak salah belinya tuh 2 kintal. Sedangkan kalau dia punya lebih dari tanah itu lebih dari 1 hektar, kebutuhannya nggak segitu. Ini valid emangnya beneran udah dicoba pas barangnya nggak ada? Iya. Lah gua kan udah 15 tahun gua main soal pertanian itu di Pekalongan. Masalahnya di mana? Kalau gue cuman berdasarkan teori, ya nggak benar. Orang gue lihat kenyataan. Gue keliling petani di Indonesia. Bahkan gue kemarin belajar pertanian ke Malaysia, ke Jepang, karena gue dapat brand ambassador untuk produk pertanian. Gue diajak bagaimana ngelilingin Sulawesi Selatan, cara nanam cabai itu di lahan tandus, bagaimana nanam bawang di lahan tandus. Gue pelan-pelan belajar dan masalahnya sama. Masalah regulasi kita nggak jelas. Ini negara agraris, tapi konsep keagrarisannya itu masih nggak jelas. Belum ada peran pemerintah sampai detik ini. Malah yang paling benar menurut gue yang respect terhadap petani itu Orde Baru. Malah lebih mundur, malah lebih oke gitu ya. Kita pernah swasembada di zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, iya benar. Sekarang kita masih impor. Ya kan kalau memang gandum misalnya. Kan memang gandum kan kita harus impor bang. Sekarang di Ukraina ditutup, akhirnya kita ke Rumania. Ya memang harus impor kalau gandum. Ya kita kan bicaranya sekarang kebutuhan pokok kita apa? Kita nggak makan roti sehari-hari. Gandum itu kan bukan kebutuhan pokok. Ya kita boleh hidup memang harus berhusnudzon ya. Jangan berburuk sangka. Iya dong. Tapi apakah sekarang gue selama keliling-keliling ini ada Dewan Pusat yang turun di sana? Nggak ada yang lihat permasalahan langsung. Yang tentang peduli pada petani gitu? Oh iya? Nggak ada. Sih? Kan programnya pada kayaknya mereka kalau lagi mau maju pasti kami akan memajukan petani gitu. Ya itu kan komitmen mereka pada saat kampanye. Komitmen mereka dalam kenyataannya apa lu lihat kayak gitu? Enggak. Di Pemalang itu kita punya satu kecamatan namanya Belik. Belik itu sudah menjadi entitasnya nanas. Nanas Belik. Semua orang itu nanam nanas itu kayak rumput. Setiap halaman punya nanas. Wih, cakep. Diperintahkan, diarahkan untuk menjadi ikon kota nanas. Asik. Tapi pupuknya nggak dapat jatah. Karena yang hanya dapat jatah pupuk adalah petani padi. Ajuin aja. Udah ngajuin belum? Jangan-jangan belum ngajuin selama ini. Gapoktannya, kelompok taninya sudah mengajukan, tapi karena undang-undangnya yang hanya dapat pupuk itu petani padi. Nggak adil. Ya kita boleh ngambil kebijakan bahwa kebutuhan kita adalah padi. Tapi kan ada daerah-daerah tertentu yang butuhannya bukan untuk padi aja. Tadi kan Bang Najis sendiri bilang, kan kalau padi pasti diutamakan gara-gara makanan pokok. Emang kita tiap hari makan nanas? Tapi kan kalau udah jadi kota ikon,
Lu belajar dari Thailand. Keripik nanas ada, keripik nangka ada. Apa yang nggak jadi keripik? Jadi di sana ngejual nanas ya hanya sekedar nanas untuk konsumsi. Kan turunannya banyak, lu bisa bikin sabun dari nanas, mungkin nanas yang nggak layak jual untuk konsumsi. Bisa sabun nanas, buat masker nanas. Ya sabun payah ada deh. Iya. Makanya gue bilang di sana tuh harus ada orang yang benar-benar care sama daerahnya gitu. Kayak di Kecamatan Limpung, Pecalungan itu di Kabupaten Batang. Nangka itu sudah menjadi ikon daerah mereka, tapi nggak ngangkat gitu kan. Keripik nangka ada di situ. Iya toh. Semua dari produk nangka yang lu nikmatin yang ada di toko-toko itu dari sana. Tapi di saat mereka punya masalah lalat buah yang menyerang nangka, kanker batang yang menghancurkan batang nangka, apa pemerintah turun tangan? Belum atau sudah tapi belum signifikan nih. Tadi dulu nih. Kalau menurut gue untuk yang selain padi mereka belum. Kayak nanas itu kan produk turunannya belum dipikirin, nangka produk turunannya belum dipikirin gitu kan. Oh iya, padahal menarik nih. Kalau gue inget ya, kan kita sekarang lagi gerak hilirisasi ya. Iya. Nah, artinya jangan jual terlalu bahan mentah atau setengah mentah. Iya. Jadi jualah produk yang sudah produk jadi end user gitu kan. Nah harusnya kan diturunin dulu semuanya, baru tuh. Baru dijual. Entar kita jual nanas nih, umpamanya ke Cina atau ke Thailand. Ntar balik ke sini jadi satu produk, kita 2 kali lipat loh. Iya ya itu. Tapi ternyata kenyataannya hilirisasinya belum maksimal. Belum maksimal. Berarti baru program hulunya aja belum maksimal, apalagi hilirisasinya. Hulunya sebagai produk dari produk aslinya aja belum maksimal, bro. Nangka kita itu dari ukuran satuan bijinya ya, kalau kita buka tuh ukurannya masih nggak rata. Ada nangka grade A, grade B gitu kan. Kalau kita ketelan semua buat tuh rata gitu. Tergantung pupuk ya, bagaimana sih? Kok bisa beda-beda? Gue waktu gue belajar di Malaysia kemarin, gue seminggu di sana musangking kenapa harganya bisa mahal. Pemerintahnya turun tangan. Jadi tanah itu dulu bekas penggalian emas zaman Belanda di Malaysia. Di saat itu tidak ada emasnya lagi, yang hanya bisa itu pohon-pohonan keras. Dia tanamlah duren. Tapi pemerintahnya itu dari mengelola tanah itu turun tangan. Kadar pH-nya diukur. Sebelum menanam duren musangking itu berarti yang diperhatikan apa? Kadar air. Tanam pohon pisang dulu. Hah? Oh nyambung ya? Biar airnya buat nampung air dulu. Jadi satu pohon duren bibit dikelilingin 3 pohon pisang. Di saat duren itu udah bisa tumbuh nampung air sendiri, pohon pisangnya baru dibuang. Gile. Dan setelah itu apa? Anti kanker batang. Agar batangnya itu usia produksinya lebih lama, jangan sampai ada binatang masuk ke batang, ada di obatnya. Di saat udah mulai belajar berbuah, dia tuh dari bakal buah ada biar buah itu jadi tumbuh maksimal, nggak rontok. Dan setelah itu pemerintah yang beli dari petani. Masuk ke koperasi? Enggak, pemerintah yang akan menjual. Ya distribusi itu pemerintah di Malaysia tuh kayak gitu. Kayak petani padi di Malaysia itu digaji pemerintah karena disubsidi. Memang di sini gimana? Enggak, gue nggak tahu beneran. Sistemnya gimana? Kalau kemarin ke sana, masyarakat itu beli beras sampai 3.000 per kilo. Tapi pemerintah beli ke petaninya 5.000. Jadi petani udah dapat gaji 2.000 dari pemerintah. Semangat nggak? Gila, dapat istilahnya komisi lah. Iya. Gila. Petani dapat perhatian khusus. Tarik kan lu kayak gitu? Oh iya dong. Pindah Malaysia yuk. Yuk. Gue taruh lu nelpon Ipin dulu nih. Kemarin gue kesana baru ketemu boy doang. Yang pakai topi oranye. Iya. Pakai topi oranye. Tontonan anak gue. Iya. Permasalahannya itu. Padahal kalau memang kita negara agraris terus dari sektor pertaniannya tumbuh, bisa menopang ekonomi jadi lebih tumbuh ya. Gue liat cuplikannya waktu itu di TikTok. Siapa yang nanya ya? Pokoknya waktu itu pembicaranya Pak Anies Baswedan. Jadi begitu ditanya gini, Pak, ekonomi kita kan sekarang sudah 5%. Oke? Nah,
Tapi di negara-negara luar itu banyak loh yang di bawah 5% secara pertumbuhan ekonomi di negara gitu ya. Berarti udah keren dong 5%. Soalnya ada yang bilang 1-2% tuh udah bagus banget. Nah, beliau bagus tuh jawabannya tuh Pak Anies. Bilang begini, 5% itu diukurnya dari segi yang mana dulu? Dibilang rata dari apa dulu nih? Jangankan 5%. Kita misalnya ke Maluku misalnya, ekonominya kelihatan tumbuh 20%. Kita misalnya ke Kalimantan misalnya, kelihatan tumbuh sebagai 10% apa segala macamnya misal. Tapi pas dicek ternyata pengangguran masih ada apa segala macamnya. Nah ternyata yang dimaksud itu adalah 5%-nya rata apa enggak. Nah, itu yang jadi persoalan kan. Nah makanya akhirnya nyambung karena yang barusan tuh dijelasin. Jangan-jangan mungkin salah satu penopang ekonomi itu adalah bagian-bagian sektor-sektor tertentu belum terratakan. Iya. Misalnya di sini gede dari tambang misalnya, tapi dari pertaniannya kecil. Iya. Oh itu. Seharusnya pemerintah itu menyadari ya, setiap provinsi, setiap kabupaten itu punya keunggulan bidangnya masing-masing. Oh jadi rata, iya. Iya kan? Umpamanya kita berpikir Bali udah dengan pariwisatanya, tingkatin aja penghasilan dari pariwisata. Umpamanya Bali kan sekarang udah banyak kehabisan ini nih, mineral. janur. Apa sih? Janur untuk kebutuhan sehari-hari. Dia kan ngambil dari Surabaya, Banyuwangi gitu segala macam. Ya cari aja daerah yang penghasil pohon kelapa paling banyak sekitar Bali, emang untuk menyuplai kebutuhan janur kan. Oh jadi nggak perlu ngambil dari lintas kota, lintas provinsi. Iya kan bisa kayak gitu. Maksudnya jadi ada daerah sendiri yang bisa menyuplai kebutuhan Bali. Itu hal kecil lah. Gue kemarin kan ke Bali tuh akhirnya mereka yang buat bikin apa persembahan-persembahan itu yang di agak udah kepercayaan mereka lah. Udah dibikin pakai plastik bro. Oh ya? Karena kehabisan janur udah. Iya yang mereka kan kita hargain ya buat yang beragama Hindu ya kalau nggak salah di sana ya. Itu kan tiap jam 6 sore kalau nggak salah tuh ibadahnya mereka. Sehari sebelum matahari terbit juga udah bikin kan. Iya gitu ya. Itu plastik. Sekarang udah dibikin. Harusnya kan pakai itu janur apa ketupat itu. Iya bener kan? Janur namanya. Iya. Itu karena udah kehabisan sekarang ada pakai plastik. Nah itu berarti kenapa? Seharusnya kalau kita berpikir daerah situ umpamanya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat yang dekat, Banyuwangi, Surabaya yang dekat situ, suruh tanam kelapa aja masyarakatnya di Lanang. Jadi bentuknya kirim ke Bali, Surabayanya hidup, Balinya hidup dari pariwisata, penanam kelapanya hidup. Coba kalau kayak gitu. Emang udah paham nih di dunia pertanian nih, ngeri juga nih Bang Narji. Kirain kita kemana yang ngilang nih belakangan ini nih gitu ya. Contohnya, kayak kita masalah pupuk. Carilah daerah-daerah peternak sapi kayak Sumbawa segala macam gitu kan. Itu kan dia dari kotoran sapi itu kan bisa jadi kompos. Bisa, iya. Mereka produk aja buat suplai ke daerah lain. Akhirnya kan lalu lintas ekonominya jalan, sektor realnya jalan gitu kan. Kenapa nggak dilakuin? Kalau memang ternyata terkesan mudah misalnya, masa pemerintah nggak lihat itu? Ya, gue nggak ngerti bro regulasinya seperti apa. Karena selama ini gue cuma ngamatin, naikin YouTube, naikin sosmed gue, tapi kebijakan gue nggak tahu. Oh ada mafia-mafia oknum-oknum juga kali ya? Ya barangkali gue nggak bisa mengklaim gitu. Enggak, gue nanya. Bisa aja kan. Cuman kalau gue jawab gimana ya nggak tahu lah soal kayak gini aja. Di daerah gue nih Pekalongan, Pemalang, Batang, padi, umpamanya panen musim ini harga 7.000 gabah per kilo. Yang dekat jalan raya 7.000, tapi yang jauh pembeli itu hanya bisa beli 5.000, 6.000 dengan alasan aksesnya jauh. Ada tambahan inilah. Kenapa nggak dibikin jalan-jalan sama pemerintah untuk menuju semua sawah itu, mau di ujung sana, ujung sini aksesnya rata gitu. Tapi kan APBN-nya kan nggak buat itu juga. Siapa tahu memang dari 3.000 triliun sekarang 3.300 katanya tahun depan ya. 3.300 triliun kan banyak kebutuhan ya bang. Siapa tahu mungkin nggak melulu ada jalan primer yang mau dibangun, yang sekunder kayaknya entah dulu deh. Misalnya begitu gimana? Lu urusan makan emang primer apa tersier? Oh, salah lagi gue. Hah? Lu urusan makan? Iya kalau kita udah bisa swasembada, berarti kan kita udah nggak perlu beli beras dari luar. Masa Vietnam aja yang negara kecil kita beli beras dari sana? Iya lagi. Lu pikirin deh, ya kan? Sedangkan lahan-lahan di Pekalongan, di Batang itu segala macam orang udah nggak mau bertani karena merasa jadi petani itu kayak begini. Tidak ada seorang petani yang berdoa anaknya jadi petani.
Iya bener. Soalnya image-nya, stigmanya mau jadi hidup apa? Mau jadi apa lo jadi petani gitu? Di data BPS sekarang, setiap data kemiskinan pasti peringkat 1 petani sama nelayan. Ya. Yeah. Sedangkan kita nih negara subur. Kita dijajah bertahun-tahun sama Belanda karena kita subur. Tapi malah miskinnya paling banyak di petani ya? Iya. Di sektor tanah lah istilahnya. Tanah gitu kan. Kita dijajah karena kesuburan kita, tapi kita nggak pernah sadar bahwa kesuburan kita itu bisa memakmurkan bangsa kita gitu. Nah, disitulah gue selalu bilang bang, kenapa gue banyak ninggalin kerjaan demi gue bikin konten pertanian gini-gini, memotivasi anak-anak muda. Kus Plus aja udah mesen kok tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Kalau nggak pada sadar itu kan. Makanya ayolah kita bertani dari sekarang. Paling nggak bertani itu bini gue nih ya, gue nanam di belakang rumah nih di Pamulang. Gue nanam salam, nanam lengkuas, nanam jahe, nanam bumbu-bumbuan lah ya. Jadi bini gue itu yang beli ke pasar cenderung beli garam doang. Ya karena kan ada di belakang nggak ada. Iya kalau itu mang petikin daun salam gitu enak kan. Kalau mang petikin sereh. Jadi tuh gue juga banyak tamu-tamu dari gue ke rumah gue kadang-kadang metik sendiri aja lu belakang rumah kalau ya. Banyak kos rumah tangga yang bisa kita tekan kalau kita sadar memanfaatkan lahan. Nah masalahnya kenapa stigma itu masih nempel ke anak-anak muda sehingga anak-anak muda juga nggak ada yang tertarik buat jadi petani? Karena nggak nampak bang, petani itu kelihatan suksesnya, petani itu kelihatan makmurnya, itu poinnya. Nah berarti gue nggak tahu, lu mungkin di bidang itu lebih paham. Gimana caranya misalnya nantinya nih minimal dari Pekalongan dulu deh, untuk ngangkat atau edukasi kepada para petani gitu atau kepada para konsumen atau apapun itu bentuknya, sehingga itu jadi menarik gitu loh profesi petani. Itu kan jangan-jangan selama ini kepelintir sama oknum ini. Perjuangan gue itu lihat. Yang banyak gue liput itu suksesnya petani. Lo lihat yang tayangan beras itu. Coba lihat judul-judulnya dong. Yang tayangan beras itu Sidrap. Sidrap Makassar. Coba yang judulnya searching aja di atas lagi coba. Coba Bang Narji. Beras. Coba beras Sidrap. Beras Sidrap. Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Sidrap. Sidrap. Ya. Nah itu coba ketik. Paling atas. Lo lihat tuh, dia sampai sudah ada undang-undang setempat, keluarga dia udah nggak boleh lagi beli sawah. Karena udah terlalu luas sawah yang dia. Itu pabrik berasnya lihat. Dia ini adalah penyuplai beras untuk Indonesia Timur. Ini namanya Juragan Lahan. Pak Haji Rasman ini umurnya 2 tahun di bawah gue. Nah itu kan dia lihat cara ngejemur berasnya. Lu lihat alat-alatnya nggak ada yang murah bro. Kenapa? Ini kalau kita serius di pertanian kayak begini. Nih alatnya paling murah nih harga se-Avanza nih. Mahal amat. Itu alat semua tuh dari alat pengukur kadar beras, dari alat pemisah mana beras yang sempurna sama beras reject. Dari warna beras, dari kadar air, kemudian juga misahin kotoran. Itu alatnya segede-gede gaban gitu. Pak Haji, berkah Pak Haji, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah itu dia sampai pengepekannya udah sendiri, ini sendiri kan gila. Ini contoh satu dari sekian ya. Bagaimana kalau sektor atau industri pertanian semuanya merata di negeri kita ya, di tanah yang memang subur, makmur gitu ya. Gitu kan. Sekarang kayak dulu ya, zaman gue di Betawi tinggal. Buah-buahan lokal Betawi itu kayak lu pasti gue sebutin gak ada yang kenal kan. Apaan coba? Buah kemang, buah kebembem. Enggak, lu lagi bohong, emang ada bau gitu. Lu searching. Coba buka. Lu searching. Masa sih? Kebembem apaan sih? Kebembem bacang. Itu bacang tuh yang segitiga itu? Keluarga itu mah lu bacang yang isinya daging. Ya emang itu kan. Ini mah jenis mangga itu ada kebembem. Lu ntar ada kebembem, ada queenie. Hah? Nah. Ini gue lagi dibohongin apa enggak sih? Emang coba komen di bawah emang ada. Coba kebembem. Buah kebembem. Apa buah apa? Maksudnya dia dari Nah, lu lihat tuh buahnya. Jenis di mangga.
keluarga mangga kayak keluarga mangga. Nah, enggak kan ada spesies, ada ordo. Nah, itu spesies mangga. Ada bacang, ada kebembem, ada kuini, ada mangga. Kuini itu apa? Ya, kuini itu kayak gitu juga bentuknya, cuma paling wangi. Nah, kayak rambutan nih. Keluarga rambutan itu ada kelengkeng, rambutan, matoa, sama kelengkeng itu keluarga rambutan ya? Gue nggak tahu. Itu tuh jenis lu lihat ya, biji buahnya di dalam ada buahnya, ada kulitnya. Itu berarti keluarganya sama tuh, kelengkeng, rambutan, matoa. Enggak, ini istilah aja tapi memang bener-bener keluarga. Ya itu namanya, lu kalau belajar buku pertanian, nih keluarga ini, pokoknya kalau yang belakangnya biasanya daun gitu kan, kayak anthurium, Nicotiana tabacum, itu kan berarti daun besar kayak tembakau gitu kan. Yang buah biasanya belakangnya apa? Lu kalau belajar buku bahasa Latinnya pertanian, lama-lama kita tahu, yang belakangnya kata ini berarti jenis pohon ini gitu kan. Kayak rambutan nih kan, kayak ini nih, keluarga rambutan nih umpamanya. Lu bisa nemuin matoa, terusnya rambutan, kelengkeng. Itu kan hampir sama. Duku juga dong. Duku beda lagi keluarganya. Lah kan mirip, ada bijinya dalamnya tuh kecil gitu. Iya, tapi itu kan dia nggak ngeletek. Iya. Biji sama itu aja nggak ngeletek. Iya. Dia tuh keluarganya kokosan, menteng, duku, langsat. Itu nama buah ya? Menteng, langsat di Jakarta Selatan sama di Jakarta Pusat. Lu lahir gede cuman tahu nama wilayah itu, lu nggak tahu sejarahnya kan? Iya. Makanya gue juga punya buku, gue beli buku tuh kemarin, asal nama kota di Indonesia, asal nama di Indonesia gitu kan. Kayak di kampung lu nih, lu kan taunya gitu kayak Ciputat. Gue Ciputat. Ya Ciputat itu kan nama pohon putat. Tahu pohon putat? Emang dari sono? Tahu pohon putat tahu? Ya dulunya tuh banyak ditanam di sana. Gitu. Pohon putat tahu. Iya. Ada komplek waktu itu di Nirwana tuh, nggak tahu sekarang namanya apa tuh tempatnya David Nurbianto kompleknya itu ada daung. Iya, nah itu ada pohon putat tuh. Kita dulu sampai main sampai sono-sono. Pohon angker itu katanya. Iya bener. Lah kok lu tahu bang? Itu kisahnya. Samping rumah Jinaban. Iya bener. Jinaban bos bapak gua. Anak Ciputat nih kita nih. Iya bener tuh pohon putat tuh. Nah ini kan lo lihat kan sendiri kan, itu kan keluarganya mangga kan. Iya. Nah ini ada kebembem, ada tuh kebembem kayak gini, ada kuini, ada bacang, tuh keluar tuh bacang, burik-burik tuh bacang namanya. Iya. Cuma gua tahu. Jadi kalau duku itu kan ada duku, ada menteng, ada kokosan. Kokosan gue baru denger tuh. Apa ada kukusan yang di daerah Depok itu beda, maksudnya? Kalau itu mah kukusan yang buat masak. Iya. Pakai dangdang. Iya. Lu mah hidup nggak pernah susah sih. lu mah hidup udah magic jar sih ya. Enggak lah. Ya lu nggak ngalamin masa-masa emak gue masak di luang gitu kan? Luang tuh apa? Dapur pawon. Orang Betawi bilangnya luang. Pawon tuh? Ya dapur yang pakai kayu. Tahu ya dibakar. Itu nama tempatnya itu kalau Betawi bilangnya luang. Luang. Kalau orang Jawa bilangnya pawon gitu. Nah ini orang nonton gue kelihatan bego banget. Udah dulu sendiri emang jelasin bang. Enggak, gue bukan bego. Umur gue tuh ngalamin itu. Lu nggak ngalamin. Iya. Makanya indahnya umur gue itu dibilang generasi emas. Gue ngalamin masih cari biji karet. Tahu diadu. Itu di Al Azhar dulu gue tuh SD tuh. Ya lu anak Al Azhar sih, bukan SD Pamulang Timur. Jadi nggak paham. Enggak, emang di Al Azhar BSD, tanya anak Al Azhar BSD tuh dekat BSD Plaza itu pohon karet banyak. Parkiran gue di Al Azhar BSD di belakang gedung Telkom yang lama. Iya, situ. Iya kan, nah itu tuh pohon karet tuh, makanya kita dulu kita adu. Di Al Azhar ada juga bang maksudnya. Ya, nah itu kan masa kecil gue tuh Pamulang masih seperti dulu, belum ada listrik gitu. Gue ngalamin semua lah. Sampai sekarang udah zaman digital seperti gini gue ngalamin kan, jadi lu nggak tahu yang gue alamin, tapi gue masih ngalamin yang lu alamin. Dia curang deh, generasinya lintasnya ada dua ada dua generasi. Zaman sekolah masih pakai belnya itu, pakai ini apa, pelek sepeda. Iya. Gue tahu di film-film, cuma gue nggak pernah ngerasain. Gue ngalamin. Nah, kita pakai toa. Iya, lu zaman sekolah lu pakai kapur tulis nggak ngalamin kan? Spidol lah bang. Kalau tulis yang jadul banget kali kapur tulis. Spidol kita dulu. Yang merek Sarjana lu gak ngalamin sih. Apaan lagi sih itu? Itu apa lagi? Nah, makanya hidup gue sekarang di Pekalongan gue merasa indah. Kenapa? Gue flashback tahun 80-an, gambaran Pamulang yang dulu itu gue di sana masih ada, gue temuin. Masih bisa mandi di kali yang jernih. Gue masih bisa lihat orang itu nanam pohon rambutan itu sama tetangga, masih bisa minta gitu kan. Maksudnya?
karena saking banyaknya pohon rambutan itu kita nggak. Oh iya. Di sana tuh kalau Pak De minta rambutannya ambil gitu. Saking banyaknya kan. Durian jatuh gedebuk udah siapa aja yang bisa ngambil duluan ya itu punyanya gitu kan. Masa-masa kayak gitu di Pekalongan. Nah, gua di sana kebudayaannya, tradisinya yang sudah bagus gua nggak rubah. Tapi masalah mentalitas anak mudanya itu yang perlu gua kembangkan. Anak muda di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang itu masih berpikir bahwa rezeki adanya di kota besar. Usia produktif mereka lari ke Jakarta. Balik ke kampung itu di saat mulai asam urat. Udah mulai darah tinggi. Jadi isinya tuh orang-orang nggak perlu jadi beban daerah. Anak-anak mudanya cari rezeki di sini. Di saat balik di saat udah tua. Kayak gitu. Ya karena mau coba ikhtiar di Pekalongan atau mungkin daerah-daerah kecil ya. Ya kan gimana? Karena pendapatannya petani udah berapa itu gajinya? Nah, itu dia lah yang gue bilang konsep pemerataan itu gimana sih? Kalau yang pemerataan ya pemerataan juga sektor-sektor UMKM-nya, sektor-sektor ekonomi kerakyatannya di setiap wilayah itu juga harus dikembangin. Jangan merasa akhirnya ntar apalagi kalau ibu kota sampai pindah ke sono. Sini belum rata. Gimana? Kan harapannya ada industri dan ada ekonomi baru di situ, Bang. Keren dong berarti harusnya. Yang ini belum pada kelar. Ya kan? Iya. Yang daerah-daerah penyangga ibu kota kita yang ini aja sekarang masih banyak. Lo nggak usah jauh-jauh deh. Lo main ke daerah Parung, Ciseeng. Mungkin lo pernah dengar kan? Tahu. Sinyal susah. Padahal hitungannya masih Bogor tuh ya. Parung Bogor kan? Iya. Maksudnya Bogor udah kota lah istilahnya. Masih susah di situ sinyalnya. Lu jalan-jalan dong bro ke kampung lah main lu mesti mulu sih, main kota mulu sih. Ya kan gue kerja di mari Bang. Jadi lu nggak pernah ngerasain kan deritanya orang desa nih. Gue sekarang nih kayak orang disuruh kemarin waktu COVID, orang disuruh belajar online daring. Penyangga untuk daring itu aja yang paling utama itu sinyal nggak ada. Gimana anak-anak? Wah. Lu nggak usah geser jauh-jauh ke Jawa Tengah deh, ke daerah Ciseeng, Gunung Sindur yang masih deket sama Tangsel, sinyal udah susah. Nah itulah gue bilang kalau mau meratakan bukan memindahkan. Ada cara lain. Bangun kota-kota kecil itu menjadi kota-kota menengah. Kota menengah jadi kota besar. Minimal misalnya bikin 40 kota misalnya. Disebar tapi. Iya per wilayahnya. Misalnya gitu. Malah gue cita-cita berpikir Indonesia itu setiap provinsinya harus mempunyai destinasi ikonik. Jakarta lu pengen. Jakarta udah apa semua jadi ikonik ya. Umpamanya lu Boyolali susu sapi. Iya. Bikinlah menara setinggi-tingginya menara sapi. Akhirnya orang datang ke sana, wisatanya jalan, pertanian jalan, peternakannya jalan gitu kan. Ya kayak Amerika tuh, jadi nyebar ada beberapa negara wilayah tuh. Gue awalnya tuh lihat anak gue ajak ke kampung, pertama kali gue ajak ke kampung. Lihat sawah, dibilang, itu taman apa sih, rumputnya luas banget. Jalur Pantura tuh. Sedih gak? Gue mau ketawa lagi. Itu pohon yang kamu makan. Oh itu pohon nasi. Pohon padi. Padi jadi beras. Beras dimasak jadi nasi. Gue langsung beli sawah di sana. Gue beli sawah. Nih cara nanam yang kamu makan nih. Makanya kalau kamu sebutir nasi pun tersia-siakan. Ini yang nanam kamu lihat. Pakai kerbau dulu dibajak. Habis itu mereka nandur tanam padi. Setelah itu mereka cabutin rumput. Setelah itu jagain burung. Sekarang kalau kamu cuma makan aja gak habis, jerih payah. Tuh lihat mbah kamu tuh yang nanam padi. Anakku dulu 7 tahun gue kesel banget tuh gak tahu pohon padi. Miris buat gue. Gue ketawa-ketawa gini juga jangan-jangan anakku juga belum tahu ya. Umur 7 tahun juga Bang sama. Iya. Aduh gue jadi. Makanya gue di situ gue langsung cari nih ada duit nih. Cari sawah yang murahan. Belilah bini gue beli sawah gitu kan. Gue ajak anak gue, nih cara nanam padi begini. Enak udah punya duit ya. Ngisi kekosongannya ngedukasi anaknya langsung bisa dibeli gak sawahnya? Enggak. Mahal gak? Sawah berapa sih sono harganya? Berapa meter? Per meter berapa rupiah? Sebungkus rokok. Oh masa? Jadi kalau lu nggak ngerokok sebungkus, berarti lu di sana udah sehari lu nggak ngerokok.
berarti lu udah bisa beli semeter tanah. Gua nggak ngerokok memang. Berapa coba? Gua nggak tahu rokok. Hah? Berapa? Ya sebulan sebungkus berapa? Sekitaran 40 sampai 50. Oke, 50.000. 50.000 semeter. Itu murah bukan? Ya murah, bro. Lah iya. Ya iya kan lu bilang lu enak udah punya duit. Ya enggak, gue beli yang murah. 50.000 lu beli berapa meter, Bang? Berapa ya? Habisnya berapa dia udah ngeluarin deh? Berapa ratus juta gitu? Ya lumayan sih ya. Gopay nyampe nggak? Lebih lah, karena belinya agak luas kan. Oh. Kan ada juga yang gue beli lahan jati, lahan ini kenapa? Investasi anak cucu. Yang kedua itu edukasi buat anak-anak gue. Yang lu makan nih, ini baju yang lu pakai ini dari peternak sutra sampai jadi benang. Yang lu makan nih sekarang ayam fried chicken ini tepungnya dari petani. Ayamnya yang ternak petani, peternak gitu kan. Oh iya. Jangan sia-siakan yang kamu makan. Kenapa? Kamu sekarang umpamanya yang kamu makan itu spaghetti. Spaghetti itu dari gandum. Gandum adanya petani juga. Jadi gue emang sering ngomong ke anak-anak gue tuh, gue ngoceh gitu maksud gue. Jadi biar dia tuh tahu bahwa hidup itu proses bukan instan gitu kan. Pada saat dia makan mie instan juga gue terangin, mie instan juga lu masaknya yang instan, tapi prosesnya nggak instan dong. Iya benar. Gandumnya untuk bumbunya lu butuh cabe, kecap berarti kedelai. Detail gue nerangin kan anak gue. Kalau anak gue nanya sedikit, gue terangin yang panjang. Jadi anak-anak gue kadang-kadang mikir, bapak gue ini bapak apa guru honor sih? Honorer gitu kalau di rumah. Korpri. Kayak gitu gue, maksudnya gue ajarin anak-anak itu proses. Kamu tahu nggak sekarang kamu kalau kemana-mana sama ayah bilangnya ayah tuh capek kalau kemana-mana sama ayah dipinta foto, dipinta ini. Tapi kamu tahu prosesnya nggak? Ayah seperti ini. Ayah harus ikut lomba lawak, ayah harus lihat prosesnya, jangan lihat sekarang ayah sekarang gitu. Gue ngajarin ke gitu anak-anak. Gue jadi kepikir gini Bang, gue nggak tahu ini sebagai di ujung obrolan ya. Iya. Kan mau berangkat ke Pekalongan juga nih Bang Narji, sibuk banget nih. Gini, di sini gue mau bahasnya gini. Apakah bisa menjadi tolak ukur ketika ada dua tipe manusia atau mungkin nantinya istilahnya kita membantu dan berjuang untuk masyarakat, apapun itu bentuknya, mau dari perusahaan kayak, mau dari anggota dewan kayak, apapun itu bentuknya. Nah, ada tipe A, tipe B. Si A ini dia tak berproses. Apapun caranya, mau dia tiba-tiba anak orang kaya, dapat modal, maju. Nah gitu kan. Atau memang dia berproses dari berdarah-darahnya apa segala macamnya. Itu dari dua tipe ini indikasinya apa ya Bang ya? Bahwa menunjukkan yang namanya tak berproses, apakah selalu yang sekiranya sekarang tiba-tiba, mohon maaf ya, oknum gue sebutnya, koruptor misalnya. Karena kayaknya ngerasa bahwa hidupnya tuh udah lahir tuh udah kaya, akhirnya begitu masuk di dalam dengan gaji yang kecil, mau di perusahaan dia ngantor, mau di gedung DPR dia ngantor, mau dia sebagai menteri dia ngantor, akhirnya kaget. Lah, apa nih segini nih kan gitu kan? Akhirnya ujung-ujungnya duit udah nggak ada, korup nih si oknum ini. Tapi kalau yang kedua adalah ketika dia menikmati proses, dia tahu susahnya gimana apa segala macamnya gitu. Terus tiba-tiba potensi, ya nggak tahu, insya Allah gitu, bodoh amatnya, tidak bertanggung jawabnya, korupnya itu kayak kecil gitu. Apa gimana ya? Soalnya kalau gue ngeliat, kayaknya rata-rata, mohon maaf ya, yang oknum-oknum koruptor, nggak bertanggung jawab, janji manis doang dan seterusnya tuh rata-rata yang memang, ya gue nggak ngomong semua, tapi mayoritasnya tuh kayaknya yang rata-rata mereka dulunya kan pengusaha, punya duit nyalon, yang gitu-gitu loh, yang memang anaknya ini, anaknya itu terkenal, punya banyak duit, nyalon, tiba-tiba pas begitu gajinya kecil, pucet, korup, yang gitu-gitu mulu deh, bingung gue. Proses gimana sih? Akan menciptakan karakter. Oke. Semakin kuat karakter orang, semakin tinggi empati hidupnya. Oke. Jadi orang yang berdasarkan hidup dari proses berdarah-darah, dia akan menghargai juga orang lain juga untuk menjadi profesi tertentu. Darahnya pun keluar, keringatnya pun keluar kayak gitu. Jadi orang yang gua kan gini, gua pikir ini dari gua aja ya. Bukan berarti apa-apa keakuan enggak gitu, tapi gue untuk menjadi pelawak
Dulu gue nggak punya keluarga yang namanya artis, nggak punya keluarga yang namanya dunia hiburan, nggak ada keluarga gue produser atau segala macam. Gue berjuang sendiri kan. Makanya begitu saat jadi, gue sangat menghargai profesi gue kan. Akhirnya gue nggak mau melecehkan profesi gue sendiri. Begitu juga gue di politik. Keluarga gue itu yang jadi RT aja nggak ada yang kepilih. Nggak ada keluarga gue jadi lurah atau gimana gitu kan. Gue belajar berjuang sendiri gitu kan. Hidup lu adalah hidup lu. Kata Khalil Gibran kan, anak-anakmu adalah anak-anak zaman. Maka biarkan dia meluncur seperti anak panah gitu kan. Karena bokap gue sendiri nggak pernah ngarahin gue jadi sesuatu. Arahan dia cuma satu, bokap gue dulu. Sholat, jangan nyuri, hormat sama orang tua, jangan mengomentari orang cacat. Sejak kecil gue cuma digituin sama bokap gue. Mulia banget pesannya tuh, Masya Allah. Cuman itu pesan bokap gue. Jangan nyuri, sholat, jangan nyuri, hormatin orang tua, jangan ngomentarin orang cacat. Sejak gue kecil digituin. Gue nggak tahu arti omongan gue bokap gue saat itu kan. Masih kecil. Begitu saat gue udah gede, gue sangat memahami apa yang dimaksud bokap itu kan. Itu jujur sama orang tua, jangan ninggalin kewajiban kita baik agama maupun keluarga kayak gitu. Makanya gue kalau lu tadi pertanyaannya itu kolerasi sama yang gue ini, kalau orang prosesnya singkat, maka apapun dia selalu berpikir praktis. Tapi kalau orang berproses secara panjang, segala sesuatu itu dia harus berpikir secara perjuangan yang luar biasa. Kayak gue gini, lihat orang kaya, gue nggak pernah lihat kekayaan sekarang. Gue tarik mundur, gimana dia bisa kaya? Gue selalu pikir kayak gitu. Kayak orang, gue lihat ada artis yang bisa sampai, lu lihat yang perjuangan dia menuju ke sana gimana? Iya. Kalau orang sekarang pikir, lu enak lu artis ketawa-ketawa udah dibayar. Tapi lu proses bagaimana gue ketawa dibayar lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu kan di saat gue ikut lombanya kayak apa, ini kayak apa? Latihannya gimana? Tidurnya berapa jam? Iya, kayak sekarang kalau kita bicara Raffi Ahmad, dibilangnya Raffi Ahmad bisa kaya raya begini-gini. Jam tidurnya Raffi Ahmad jam berapa? Dibandingin lu. Habis masang ginian pulang lu molor. Dimas kena Dimas. Dimas kena Dimas. Iya kan? Iya, makanya kayak gitu. Kalau yang orang kaya dianggapnya nanti kalau udah jadi pejabat gini-gini, ya tergantung lu kebiasaannya di keluarga lu diajarin karakter apa enggak. Kalau orang tuanya ngajarin waktu gue bisa kayak gini karena prosesnya kayak gini, lu belajar prosesnya bukan gininya. Itu biasanya anaknya juga karakter. Gue banyak kok teman-teman gue yang anak-anak pejabat tinggi lah. Tapi spirit ayahnya yang diambil gue suka. Dia kebanyakan biasanya nggak ngikutin jejak ayahnya. Dan cenderung nggak mau apa-apa kata belece dari bapaknya. Gue sendiri aja jalan. Banyak teman-teman gue kayak gitu. Ada juga berarti kan? Ada juga. Okay. Kita jangan mengeneralisasi dari suatu sampel yang menurut gue nggak adil juga. Kita tarik kesimpulan, kita asumsikan begini, ternyata itu cuma oknum kan. Kayak gue belajar tuh dari Gading Martin. Gading Martin itu bisa hebat di dunia hiburan bukan karena anaknya Gading Martin. Bukan anaknya Roy Martin? Bukan karena anaknya Roy Martin. Tapi? Emang dia berjuang sendiri. Masa iya sih? Ya gue tahu banget Gading lah. Pasti disupport lah tipis-tipis. Enggak lah. Oh ya? Roy Martin bukan tipe nitip anak. Makanya Gading kan hidupnya nggak tergantung ayahnya gitu. Nah itulah gue belajar. Contoh kecil lah teman gue. Masya Allah. Ya karena gue bergaul lama sama dia kan. Gue tahu banget dia. Dia nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah itulah gue belajar. Oke begitu hidup. Nah kemudian juga kalau buat anak-anak sekarang, kalau bapak lu pejabat apa-apa lu jadi baru anak camat aja lu lampu merah lu main hajar aja pengen gua injek palanya. Iya tahu. Banyak di berita-berita tuh. Iya kan? Iya. Untungnya gue sekarang anak-anak gue nggak ada yang mau di mana-mana nggak pernah ngaku dia anak gue. Nah, kenapa tuh? Ya minder juga kali mukanya gitu. Gue takut gitu bilang anak siapa lu, anak Narji gitu kan. Bukan malah dibilang weh anak enggak bapak lu gitu amat sih gitu. Anak gue paling malu
Kalau gimana? Maksudnya nggak pernah pengen nampakin dia tuh anak gue gitu. Dia kayak nutupin diri bahwa ya gue kenapa bang? Yang pertama ini kan udah mau masuk SMA gitu. Kenapa bang? Abang di postingan IG aja nggak pernah mau ada abang, yang nggak pernah mau ayat tag. Kalau tag suruh hapus gitu. Beban ya katanya. Nanti aku bakal begini. Pihak sekolah tahu aku bakal gini. Aku pengen biasa aja. Nanti kan udah mulai kelihatan maksudnya. Attitude ya. Mentalnya. Gue juga nggak mau kayak gitu, anak gue apa-apa ke mall. Gue ajak ke pasar Pamulang, gue ajak ke pasar Ciputat. Cimanggis, siapa sih? Cimanggis itu ya. Gue sering belajar di situ, pasar Pamulang tuh belakang Bank Mandiri sama istri gue. Kenapa? Ngajarin anak-anak gue. Lihat pejuang-pejuang keluarga di situ, ibu-ibu jualan pisang, ibu-ibu jualan jamu. Itu buat siapa? Buat anaknya lo di rumah. Jadi gue ngajarin anak-anak itu hidup tuh di bumi bukan di langit. Ya kayak gitulah maksudnya gue, makanya gue berjuang di sini untuk hidup gue, untuk keluarga gue, insya Allah udah cukup. Karena gue selama ini nggak jadi dewan pun hidup gue kayak dewan. Kalau gue mudik itu proposal yang minta seragam bola, seragam pengajian. Gue tahu tuh pasti begitu ada yang pulang kampung, artis ternama masuk tuh. Ya sama aja hidup gue kayak dewan. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau anak misalnya malu ditakut di tag apa segala macam, ya kasih tahu aja. Mungkin kalau dia malu tagnya tag Sandi Sondoro misalnya. Kan minimal dia nggak malu. Lebih malu lagi kan? Kok ada penyanyi mirip ayah gue? Kita kasih solusi.